Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten adalah sosok ulama karismatik sekaligus paku utama tanah Banten pada masanya. Abuya Dimyati yang merupakan guru besar mayoritas ulama Banten, selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi, beliau juga dikenal memiliki karomah. Tidak heran kalau Abuya Dimyati sangat terkenal. Namanya dikenang dalam tulisan tinta emas dalam sejarah. Abuya Dimyati adalah sosok ulama yang sempurna dalam menjalani kehidupan agama. Beliau tidak hanya praktik dalam ilmu syariat, namun juga syarat dengan kehidupan tasyawuf. Tidak heran jika Abuya Dimyati dikaruniai oleh Allah sebuah karomah sebagai tanda kewaliannya, sehingga memperoleh derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Abuya Dimyati adalah sosok wali kutub atau pemimpin para wali pada masanya. Berikut beberapa legenda karomah waliullah Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten. Karomah yang pertama, menghentikan dan menundukkan waktu, dikisahkan oleh seorang kiai muda mengunjungi pesantren Abuya Dimyati di Cidahu, Pandeglang, Banten pada tahun 2000. Pada saat itu, sang kiai berkesempatan ikut sholat berjamaah subuh bersama Abuya Dimyati. Sebelum takbiratul ikhram, tanpa disangka matanya melirik ke arah jam dinding. Waktu masih diingatnya saat itu pukul 05.00. Ia pun lantas memulai sholatnya dan menyusul takbir Abuya Dimyati. Sholat subuh berjamaah pun berlangsung. Suara merdu yang dilantunkan Abuya Dimyati membuat para jamaah semakin khusyuk dalam sholatnya. Jika kebiasaan dalam sholat subuh setelah Fatihah, Abuya Dimyati membaca surat At-Takasur di rakaat pertama dan surat An-Nasr di rakaat kedua. Namun kali ini Abuya Dimyati membaca surat Yasin pada rakaat pertama dan surat Al-Mulk pada rakaat kedua. Tentu akan memakan waktu yang cukup lama, terlebih Abuya Dimyati membacanya dengan tartil. Jika diperkirakan sholat subuh akan selesai dengan memakan waktu 30-40 menit, mengingat surat yang dibaca Abuya Dimyati adalah surat yang terbilang cukup panjang. Belum lagi ditambah doa kunut serta bacaan dan gerakan yang lain. Namun, kekhusyuan sholat bersama Abuya Dimyati membuat para jamaah terlupa dengan hal ini. Singkat cerita, sholat subuh pun selesai. Lalu sang kiai muda tadi kembali menoleh ke arah jam dinding. Ia pun terkejut dan kagum. Ternyata saat itu masih pukul 05:04. Luar biasa, salat subuh yang seharusnya memakan waktu 30-40 menit, namun selesai hanya dengan 4 menit. Itulah seorang waliullah untuk seorang arif billah. Tak akan ada yang mustahil atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah yang kedua, menembus ruang dan waktu. Dihikayahkan seorang ulama atau kiai dari Jawa pergi ke Mekah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ulama atau kiai tersebut merasa sangat bangga karena kehendak Allah yang menuntunnya sehingga berkesempatan berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebab jarang kiai dari Indonesia yang berkesempatan berkunjung ke makam rajanya para wali. Setibanya di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada seorang penjaga makam yang bertanya padanya, "Dari kamu?" Sang kiai menjawab, "Saya dari Indonesia."
Mendengar jawabannya itu, sang penjaga makam pun berkata, "Oh, dari Indonesia." Setiap malam Jumat ada ulama dari Indonesia yang rutin ziarah ke sini. Setiap orang itu datang, semua penziarah lain diam untuk menghormatinya. Ketika orang itu mulai membaca Al-Quran, mendengar hal itu, sang kiai kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat karena penasaran siapa sebenarnya ulama Indonesia yang dimaksud penjaga makam itu. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama Indonesia itu adalah Abuya Dimyati Banten. Sambil terkagum, sang kiai terus menyebut nama Allah tanpa henti, sebab sepengetahuannya selama ini setiap malam Jumat Abuya Dimyati selalu menjalani rutinitas bersama para santri di pondok pesantren luar biasa. Itulah karomah seorang waliullah, ruh dan jasadnya bisa berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Karomah yang ketiga, peristiwa aneh menimpa rezim Orde Baru. Menjelang pemilu 1977, Abuya Dimyati menyampaikan kepada masyarakat bahwa Golkar bukanlah pemerintah. Golkar sama halnya dengan partai lain yang sama-sama peserta pemilu 1977. Hal ini beliau tuturkan untuk menjernihkan suasana, bahwa masyarakat berhak menentukan pilihannya masing-masing. Sebab masyarakat kala itu berpikiran bahwa Golkar adalah pemerintah. Semuanya bermula dari kedelimaan masyarakat dalam menentukan pilihan. Masyarakat yang telah memandang kearifan dan keulamaan Abuya Dimyati memang selalu mengadu dan bertanya kepada beliau di saat merasa bimbang terhadap suatu situasi dengan jawaban Abuya Dimyati. Berarti masyarakat bebas memilih dalam pemilu tanpa ada unsur keterpaksaan. Namun, jawaban dan pertanyaan Abuya Dimyati dianggap sebagai bentuk menentang pemerintah. Abuya Dimyati diproses dan ditangkap di kediamannya pada 14 Maret 1977. Abuya Muhtadi, selalu putra sulungnya, mengatakan bahwa ayahnya hanya ditangkap karena dianggap pemberontak dan dituduh PKI. Kemudian pihak keluarga menerima kabar bahwa Pengadilan Negeri Pandeglang memvonis Abuya Dimyati selama 6 bulan penjara. Sidang itu berlangsung tanpa adanya saksi dan pengacara. Setelah kabar itu menyebar, para santri, masyarakat hingga Jawara Banten berkumpul di jalan utama kota Pandeglang. Tak ada kendaraan satupun yang lewat. Jalan diblokir. Massa telah siap menyerbu penjara Pandeglang dekat alun-alun kota untuk membebaskan Abuya Dimyati, Pandeglang, Banten. Kabar tentang upaya pembebasan itu sampai di telinga Abuya Dimyati, lalu beliau menulis surat untuk disampaikan kepada Abuya Murtado, salah satu putra Abuya Dimyati. Beliau meminta agar Abuya Murtado meneruskan surat itu ke Jaro Kanit dan Ahmad, waluh dua tokoh jawara besar di Banten kala itu. Dalam surat yang dibuatnya, Abuya Dimyati berpesan, "Saya di penjara sudah tenang. Jangan mengadakan tindakan apapun." Membaca surat itu, kedua jawara itu tersebut sampai kecewa. Namun, mereka tetap menghormati keputusan Abuya Dimyati. Perlahan jawara dan ulama serta masyarakat membubarkan diri dan mengurungkan niatnya untuk membebaskan paksa Abuya Dimyati. Pandeglang berangsur tenang.
4 bulan berlalu, pihak keluarga terus berusaha untuk mengeluarkan Abu Yadimyati. Namun beliau selalu menolak. Siapapun yang ingin membebaskannya, saya tidak mau mengkhianati pemerintah. Ini kan sudah keputusan hakim selama 6 bulan. Kenapa baru 4 bulan sudah dikeluarkan, kata Abu Yadimyati. Hingga pada akhirnya Kiai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi, ulama yang berpengaruh di Banten, mendatangi penjara untuk menemui kepala penjara dan menjenguk Abu Yadimyati. Kepala penjara mengatakan syarat pembebasan Abu Yadimyati ialah dengan membayar uang tebusan. Kemudian Kiai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi minta berkenan Abu Yadimyati agar mau dibebaskan olehnya. Namun lagi-lagi Abu Yadimyati menolaknya. Ini penolakan kesekian kalinya kepada orang-orang yang ingin membebaskannya. Di sisi lain, pihak keluarga terus mengharapkan pembebasan Abu Yadimyati. Akhirnya, Kiai Haji Tubagus mencari uang tebusan dan menyerahkannya langsung ke pihak penjara. Abu Yadimyati pun dibebaskan. Ini nih yang menjenguk saya, padahal saya lagi enak-enak di dalam penjara, tutur Abu Yadimyati setelah dirinya dibebaskan secara paksa. Yang keempat, memperoleh semua ijazah, hijab, dan kitab. Abu Yadimyati sejak usia remajanya memang sudah memancarkan jiwa keulamaannya. Sampai-sampai di usianya yang masih sangat muda, beliau menjadi pusat perhatian ulama sepuh kala itu. Dikisahkan saat Abu Yadimyati masih berumur 14 tahun, beliau dipanggil langsung oleh Abuya Mukri Labuan, Pandeglang, Banten, seorang ulama karismatik Banten kala itu. Setibanya Abu Yadimyati, beliau pun diijazahi berbagai hijab. Seluruh sanad-sanad hijab dalam diri Abuya Mukri secara mutlak diturunkan kepada Abu Yadimyati. Di usianya yang masih muda, Abu Yadimyati sudah dipercayai untuk memegang dan menjadi penerus sanad berbagai hijab. Hal ini menandakan Abu Yadimyati mudalah yang kelak akan menjadi penerus para ulama sesepuh kala itu. Ada satu kisah lagi yang lebih mengagumkan. Salah satu guru spiritual Abu Yadimyati adalah Abuya Abdul Halim. Beliau memperoleh berbagai ilmu dan pengalaman sekaligus diijazahi Thariqah, Qadiriyah, Naqsabandiyah oleh Abuya Abdul Halim. Setelah sekian waktu berguru, kemudian Abuya Abdul Halim memerintahkan Abu Yadimyati untuk berguru pada Abuya Mama Bakri atau Mama Sempur. Abuya Abdul Halim mengutus santri kesayangannya ini dengan mengirim surat pada Mama Sempur. Ini santri saya namanya Muhammad Dimyati, tolong didik sebaik-baiknya mungkin agar kelak ia menjadi ulama Banten. Kemudian Abu Yadimyati pun berangkat ke pesantren Mama Sempur dan mengaji di sana. Singkat cerita, pada salah satu pengajian Mama Sempur bersama para santri, tiba-tiba Mama Sempur berkata pada para santrinya, "Sekarang semua santri keluar dari majelis ini, kecuali santri yang bernama Muhammad Dimyati dari Banten. Biarkanlah Abah berbicara 4 mata dan jangan ada yang mengintip." Setelah semua santri keluar dari majelis, tinggallah tersisa seorang guru dan murid Mama Sempur dan Abu Yadimyati. Seketika itu Mama Sempur berkata kepada Abu Yadimyati,
azaz tuka kula kutubin. Saya ijazahkan kepadamu, wahai Dimyati, seluruh dari guru-guru saya seluruhnya. Sekarang saya mandatkan kepada kamu. Abuya Dimyati mendapatkan ijazah sekaligus mandat dari Mama Sempur atau Mama Bakri yang merupakan murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang paling berpengaruh di tanah Jawa Barat kala itu. Itulah 4 karomah Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten. Wallahu a'lamu bishawab. Tetap stay terus di channel Ayah Sigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.